Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam kasih sayang Tuhan. Ya, saya mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada kita semua, karena kita bernaung di dalam Sinode Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia. Jadi kita semua berulang tahun hari ini. Ya, yang muda, yang besar, yang tua, yang kecil, selamat berulang tahun yang ke-69. Ya saudara ya, kita semua umurnya 69 di dalam sinode kita. Puji Tuhan, melanjutkan pemberitaan firman Allah yang ada di dalam Wahyu pasal 19. Saya undang kita akan sama-sama membaca lagi saudara, Wahyu 19 khususnya ayat yang ke-9. Dan kita akan melihat kenapa ini menjadi puncak kebahagiaan bagi gereja Tuhan, ya saudara, untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wahyu 19 ayat yang ke-9, kita boleh bersama-sama membaca ayat ini saudara. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Puji Tuhan. Saudara, mohon bantuan dari Infokus ya, boleh share materinya di depan. Ya, puji Tuhan. Kita lihat lagi saudara, Wahyu 19 ayat 9 ya, bahwa tuliskanlah, ada satu perintah dari Allah sendiri kepada Yohanes untuk menulis, ya, supaya kita melihat dan menyaksikan sampai saat ini saudara. Ya, kalau saat itu Yohanes tidak menulis dan tidak menyampaikannya kepada kita, maka kita pun tidak tahu saudara. Apa yang kita baca ini adalah hasil daripada tulisan Yohanes ya, Wahyu 19 ayat 9 yang mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Dan ini dikatakan lagi, diulang kepada Yohanes, bahwa perkataan yang keluar ini adalah benar. Khusus perkataan yang disampaikan kepada kita langsung dari mulut Allah. Saudara, seperti yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu, bahwa di dalam kitab Wahyu ini ya saudara, ada 7 perkataan kebahagiaan. Ya, ada 7 perkataan kebahagiaan. Kita bisa melihat mulai daripada Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga, itu ucapan berbahagia kepada mereka yang membaca. Jadi permulaan kebahagiaan itu adalah ketika kita membaca firman saudara. Ya, permulaan kebahagiaan. Jadi permulaan kebahagiaan, sekali lagi saya ulangi, adalah ketika kita membaca, kemudian dilanjutkan dengan mendengar, dan kemudian menuruti. Ya, menuruti perkataan-perkataan firman. Itu adalah kebahagiaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, Wahyu 14 ayat 13, berbahagia mereka yang mati dalam Yesus. Berbahagia yang mati dalam Yesus. Lalu yang ketiga, Wahyu 16 ayat 15, berbahagia mereka yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Untuk apa berjaga dan memperhatikan pakaiannya? Nanti akan masuk kepada kebahagiaan yang keempat, yaitu berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya. Yang kelima, Wahyu 20 ayat 6, berbahagia mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Ya, kita lihat ini juga nanti akan dialami oleh gereja Tuhan, walaupun kita sudah mati saudara, tetapi kalau kita percaya kepada firman Allah, maka kita akan dibangkitkan. Suratan Tesalonika mengatakan mereka yang mati di dalam Kristus ya, itu tidak akan mendahului kita, dan kita yang berubah pun, yang dipertahankan, yang mendapatkan kemurahan untuk melihat Yesus di atas awan-awan yang permai pada sangkakala yang terakhir, kita pun tidak akan mendahului mereka. Bersama-sama mereka mendapat kebangkitan yang pertama. Kemudian yang keenam, ucapan berbahagia di dalam Wahyu 22 ayat 7 ya, berbahagialah mereka yang menuruti ya perkataan-perkataan nubuat. Dan yang ketujuh ya, Wahyu 22 ayat 14, berbahagia mereka yang membasuh ya jubahnya. Berbahagia mereka yang membasuh jubahnya. Saudara, kita tahu ini adalah
7 ucapan berbahagia yang ada di dalam kitab Wahyu. Angka 7 ini adalah angka Roh Kudus, ya. Angka 7 ini angka Roh Kudus, angka yang menunjuk kepada kesempurnaan. Dan angka 7 ini juga, ya, kalau menunjuk kepada Roh Kudus, di dalam pelajaran tabernakel ini menunjuk kepada pelita emas, ya. Jadi 7 kebahagiaan ini, ya, kalau kita lihat di dalam pelita emas, ya saudara, di dalam pelita emas ini adalah mewakili pelita yang menyala. Ya, jadi 7 kebahagiaan itu sama dengan 7, ya kita lihat share-nya saudara. Nah ini, 7 kebahagiaan itu sama dengan 7 pelita yang menyala sempurna. Kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi dan melimpah dengan Roh Kudus, ini akan sampai kepada 7 kebahagiaan, ya, yang ada di dalam kitab Wahyu. Yaitu 7 pelita yang menyala itu sama dengan 7 kebahagiaan. Dan kalau kita sampai kepada Wahyu 19 ayat 9, inilah puncak kebahagiaan. Karena kalau kita lihat struktur dalam kaki dian emas, saudara, ya, maka di situ akan kita lihat bahwa Wahyu 19 ayat 9 itu terkena kepada pokok daripada pelita emas. Pokok yang benar, ya. Jadi kalau kita lihat itu ada 1, 2, 3 cahaya, itu adalah carangnya. Yang keempat ini adalah pokoknya. Ya, kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Jadi prototipe pelita emas ini mengambil kepada pokok anggur yang di dalam Yohanes 15, bahwa Yesus sendiri berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Kita ini sebagai tubuh Kristus harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Karena kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, maka kita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Jangankan berbuat sesuatu yang baik pun kita tidak mampu, saudara. Oleh sebab itu firman Allah berkata, lekatkan hidup kita kepada pokok anggur yang benar, maka engkau akan berbuah banyak. Ini pokok kebahagiaan. Dan puncaknya, saudara, pokok itu akan melekat bersama carang sampai keadaan yang tidak dapat lagi dipisahkan, yaitu pertemuan antara Yesus sebagai kepala dengan kita sebagai tubuhnya di dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Makanya disebut pada Wahyu 19 ayat 9 ini adalah puncak kebahagiaan, ya saudara, karena kita akan melekat bersama-sama Yesus sampai selama-lamanya, tidak lagi dapat dipisahkan. Ya, minggu lalu, ya. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa kita ini sudah ada dalam masa-masa pertunangan. Yang dibutuhkan dalam masa-masa pertunangan adalah kehidupan yang suci dan setia. Ya. Tuhan memperhatikan mempelainya itu, ya saudara, tidak main-main. Sehingga kehidupan yang boleh bersanding dengan Tuhan adalah kehidupan yang suci dan setia. Dan kehidupan yang setia itulah yang sampai kepada kemenangan, yaitu sampai kepada undangan perjamuan kawin anak domba. Nah, hari ini kita periksa di dalam tabernakel, saudara. Kalau menunjuk kepada pokok yang keempat tadi, saudara, ya, pokok atau ucapan kebahagiaan yang keempat, yang menunjuk kepada pelita emas itu kepada pokoknya, ya, puncak kebahagiaan yang keempat, ya. Ini nanti akan merujuk langsung kepada pesta nikah anak domba, yaitu pertemuan antara Yesus sebagai raja dan mempelai surga dan sidang jemaat yang sempurna, yaitu mempelai wanita di awan-awan yang permai. Nah, kalau menunjuk lagi kepada pelajaran tabernakel, pertemuan Yesus dengan sidang jemaat yang sempurna ini ditunjukkan oleh satu alat yang ketujuh, saudara, di dalam tabut perjanjian. Di dalam kemah perjanjian, yaitu yang disebut dengan tabut perjanjian, ya. Nah, tabut perjanjian ini terdiri dari dua bagian. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-25 ayat 17, ya. Keluaran 25 ayat 17. Ini perintah Tuhan untuk membuat tabut perjanjian, ya. Keluaran 25 ayat 17. Juga engkau
harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Keluaran 25 ayat 17 sampai 18. Ini adalah perintah Tuhan kepada Musa untuk membuat tabut perjanjian, khusus soal tutupannya, saudara, yaitu tutup daripada tabut perjanjian. Ya, jadi tutup pendamaian itu terbuat dari emas yang semuanya emas murni. Kemudian tutupnya itu ada hiasan. Hiasannya itu adalah 2 kerup dari emas. Jadi arti daripada tutupan pendamaian, ya, emas murni itu berbicara soal keilahian, kesucian. Murni itu berbicara soal tidak tercampur dengan dosa, artinya kekudusan, ya. Jadi emas murni itu berbicara soal keilahian yang kudus. Lalu kerup yang pertama, ya, jadi ada kerup 2 itu di dalam peti perjanjian. Kerup yang pertama menunjuk kepada pribadi Allah Bapa, ya, kepada Bapa yang ada di dalam sorga. Kemudian kerup yang kedua ini menunjuk kepada Roh Kudus. Ya, jadi 2 sayap yang mengembang itu berbicara soal kasih Allah dan kemudian Roh Kudus. Nah, tutupannya sendiri yang terbuat dari emas murni itu menunjuk kepada Yesus, ya, Putra Allah yang memperdamaikan kita. Sehingga tutupan itulah, saudara, ya, tutupan itulah yang menghalangi untuk 2 kerup itu melihat langsung kepada peti. Ya, peti itu nanti kita lihat di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-10. Ya, kita lihat bagian yang kedua daripada peti pendamaian, yaitu Keluaran pasal 25 ayat 10. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Nah, ini petinya, saudara. Petinya itu terbuat dari kayu. Kalau tadi tutupannya itu terbuat semuanya dari emas murni, baik itu tutupannya maupun 2 kerup yang menjadi hiasan di atas tutup. Tetapi petinya sendiri harus mereka buat dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Ayat yang ke-11. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam. Ya, jadi peti ini, saudara, pasti ada ruangan dalamnya. Dan ada ada bagian luarnya yang terlihat dari luar. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Ya, jadi petinya ini terbuat dari kayu penaga, tetapi kemudian disalut oleh emas. Tidak ada lagi nampak kayunya, saudara, ya. Apa artinya kayu penaga itu hitam? Itu menunjuk kepada manusia. Kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia daging yang penuh dengan dosa. Tetapi lewat penebusan Kristus, kita sedang disalut oleh emas murni. Lewat kebenaran firman Allah, kita sedang disucikan dan dimandikan, ya, saudara, untuk tampil sebagai gereja yang tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda, bahkan kerut, ya, ataupun yang serupa itu. Itulah arti daripada kayu penaga yang disalut dengan emas, baik sebelah luar maupun dalam. Ya. Jadi kehidupan yang kemudian diubahkan mulai daripada hati, kemudian lidah, ini, saudara, akan terpancar di luar. Hati kita disucikan, maka kehidupan dari luar pun akan nampak kemurniannya. Ya, jadi peti ini menunjuk kepada sidang jemaat yang sempurna untuk bisa bersanding dengan Yesus. Nanti akan ada kesatuan antara tutup, ya, saudara, ya, antara tutup dengan peti, ya, antara tutup dengan peti. Kedagingan kita harus disalut oleh emas. Sepandai-pandainya kita, sekaya-kayanya kita harus ingat bahwa kita adalah seperti kayu penaga. Kalau tidak disalut emas, saudara, kayu itu mudah hancur, saudara. Ya, mudah hancur.
Apalagi kalau terkena panas, terkena air, itu mudah hancur, saudara. Itu keadaan kita. Terkena permasalahan yang ada di dalam dunia ini, saudara, panas, dingin, hujan, kering, kayu itu mudah hancur. Kita perlu akan kuasa firman Allah yang menyalut kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tetap kuat. Kayu itu disalut oleh emas, ya. Nah, lewat apa, saudara, penyalutan emas itu? Lewat kebenaran firman. Dalam setiap ibadah kita mendengar firman, kita sedang dikuatkan, kita sedang diproses. Dan kekayuan kita itu sedang disalut oleh emas. Mulai dari dalam, ya. Dari dalam sampai akhirnya tampil keluar. Maka kemuliaan emas, yaitu sifat ilahi itu, akan menjadi milik kita. Sampai satu saat ketika seluruh kayu itu sudah tidak lagi kelihatan kekayuannya, seluruhnya dari emas, maka nanti akan disatukan antara tutup dengan peti. Yang harus kita perhatikan, saudara, tadi kita lihat di dalam ayat yang ke-11 daripada Keluaran pasal 25, ya. Dikatakan bahwa haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, mulai dari dalam, ya. Kemudian dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas, ya. Jadi di atas peti itu harus dibuat bingkai emas. Apa arti daripada bingkai emas, ya, saudara? Bingkai itu kalau saudara misalnya punya, katakanlah saudara punya panci, ya, saudara, ya. Itu kalau tidak ada bingkainya, maka tutupnya itu bisa dengan mudah tergelincir. Ya, saya sudah buatkan sketsanya supaya kita mendapatkan gambaran, ya, daripada peti perjanjian. Nah, ini saudara boleh lihat, ya. Tolong di-share. Ini kurang lebih, ya, bingkai. Jadi peti itu, saudara, ya, di atasnya itu harus ada bingkai. Karena kalau tidak ada bingkai, maka ketika tutupan itu diletakkan di atasnya, maka tutupnya itu akan mudah tergelincir, ya. Akan tidak pas gitu, saudara. Kalau saudara punya panci, ya, saudara, punya panci terus tutupnya hilang, saudara pakai tutup yang sembarangan, ya, beda ukuran, maka tidak akan pas itu, ya. Pancinya itu dengan tutupannya harus pas, ada pasangannya, tutup sama pancinya. Dan demikian juga dengan peti perjanjian atau tabut pendamaian. Petinya dengan tutupannya itu harus dibuat pas, dan bingkai emas di sekeliling daripada peti itu menahan supaya ketika peti itu ditaruh di atas, tutupan itu ditaruh di atas peti, maka tutupan itu tidak mudah lepas, ya, daripada peti. Nah, apa arti bingkai emas secara rohani? Ya, kita akan melihat di dalam Mazmur 25. Ini yang pertama. Arti daripada bingkai emas secara rohani. Yang pertama, Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di dalam terjemahan lama, ya, saudara, bergaul karib ini disebut dengan tidak terpisah. Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau kehidupan kita bergaul karib, ya, seperti peti dan tutupan yang tidak mudah terlepas. Ya, contoh di dalam perjanjian lama adalah Henokh. Henokh itu bergaul karib dengan Allah, dan kemudian Henokh tidak ada lagi. Dia diangkat hidup-hidup, ya. Semua perjanjian Allah diberitahukannya kepada orang yang bergaul karib, ya. Jadi arti pertama bergaul karib tidak terpisahkan, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kita tidak akan lagi terpisahkan dengan Tuhan, bagaikan peti yang memiliki bingkai emas, sehingga tutupan itu akan pas masuk bersama-sama, bergaul karib. Kalau syarat yang pertama adalah kita takut akan Tuhan, ya. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ya, saudara, takut akan Tuhan itu harus ada tandanya.
yaitu membenci kejahatan. Ya. Kalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, tetapi kita tidak membenci kejahatan, harus dipertanyakan. Benci kejahatan harus diikuti, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itu adalah ciri orang yang takut akan Tuhan. Prakteknya yaitu membenci kejahatan, membenci dosa, sampai membenci dusta. Itu mulut penuh tipu muslihat. Jadi membenci kejahatan itu bukan saja praktek-praktek kejahatan, mencuri, membunuh, merampok, itu praktek-praktek kejahatan, saudara. Tetapi harus sampai kepada membenci dusta. Ya, itu praktek orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan tidak akan terpisahkan lagi. Ya, hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan perjanjian Tuhan akan diberikan. Seperti Abraham, saudara. Tadi pagi saya memberikan renungan kepada kita sekalian dalam renungan grup WA. Seperti Abraham. Abraham disuruh Tuhan, ayo lihat itu di langit. Lihat, bisa gak kamu hitung bintang? Ya, Abraham cuma lihat, bintang begitu banyak, gak bisa dihitung. Lalu Bapa di surga berkata kepada Abraham, ini perjanjian yang diberikan kepada orang yang bergaul karib. Dia katakan keturunanmu seperti bintang di langit. Saudara, ketika Allah menyatakan janjinya, perjanjiannya kepada Abraham, Abraham tidak punya keturunan satu orang pun. Abraham tidak punya bukti saat itu, saudara. Tidak punya keturunan seorang pun. Tetapi ketika dia lihat bintang, dan kemudian ketika dia dengar perjanjian Allah, sedikit pun tidak goyah imannya. Dia lihat bintang, kemudian dia lihat, iya, keturunanku akan seperti bintang banyaknya. Dia tidak memperlihatkan kegoyahan, saudara. Dia tidak melihat apa yang ada yang kelihatan saat itu. Saat ini, saudara, kepada setiap kita, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka mata percaya yang berbicara, mata iman yang berbicara, bukan mata jasmani. Mata jasmani kita melihat keadaan kita sekarang, ya mungkin tidak menguntungkan, mungkin tidak ada dasar untuk berharap, kata suratan Ibrani. Tetapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Itu orang yang bergaul karib. Karena apa? Karena perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Demikian juga kalau kita bergaul karib, yaitu ditandai dengan takut akan Tuhan, membenci kejahatan, maka masa depan kita diberitahukan kepada Tuhan lewat pembukaan firman, sehingga kita bukan pribadi yang buta menjalani hidup ini, meraba-raba, tidak pasti kehidupannya. Besok mau ada apa di dalam dunia ini? Bagaimana kita hidup lusa? Bagaimana kita hidup tahun depan? Dengan keadaan seperti ini, banyak orang mulai kehilangan harapan, saudara. Tetapi orang yang bergaul karib dengan Tuhan, tidak terpisahkan. Perjanjian, rahasia firman disampaikan kepada kita. Pembukaan rahasia firman dinyatakan, sehingga kita bersiap. Ya, seperti orang Israel ketika malam Paskah, di terakhir mereka di Mesir, saudara. Tuhan katakan, ayo siap. Siap. Tunggu fajar. Makan pakat Paskah tetap dengan berjaga-jaga. Pakaian sudah siap dengan pakaian mau berjalan. Ikat pinggang tetap berikat. Tongkat di tangan. Makan Paskah. Sampai tanda diberi, berjalan mereka. Nah, ini persiapan, saudara. Lain daripada orang Mesir. Orang Mesir tidur, tidak berjaga-jaga malam itu, saudara. Rumahnya tidak ditandai oleh darah. Sehingga ketika maut melanda, orang Mesir teriak. Mereka menangis sejadi-jadinya. Karena anak sulung mereka, mulai daripada anak Firaun sampai kepada anak sulung hewan, mati semua dalam maut yang melanda mereka. Oleh sebab itu, biarlah kehidupan kita bergaul karib dengan Tuhan, saudara, ya. Seperti peti yang memiliki bingkai emas. Peti itu tidak mudah bergeser. Kehidupan yang ditandai dengan takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan, ya, pribadi yang benar. Sekali lagi, ya, di dalam Mazmur 37 ayat 25,
Ini kesaksian daripada Raja Daud, ya saudara. Dia katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ini kesaksian. Kesaksian yang menjadi pengalaman bahwa perjanjian kepada Daud itu sudah digenapkan. Perjanjian Allah yang diberikan kepada Daud itu sudah digenapkan. Dan Daud sendiri menyaksikan. Ya, dia katakan, dulu aku muda. Ketika dia muda, kambing gembalaannya itu, domba gembalaannya cuma 2-3 ekor, saudara. Dia dipelihara oleh Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia menjadi raja yang mempersiapkan pembangunan bait suci. Ya, kita lihat bagaimana apa yang dipersiapkan oleh Daud, saudara. Kekayaan emas, perak, sampai kepada kayu aras untuk pembangunan bait suci yang akan diteruskan oleh keturunannya. Itu sudah dipersiapkan oleh Daud. Dan dia menjadi saksi perjanjian Tuhan itu diberikan kepada orang benar. Daud sebagai orang benar, dia berkata, orang benar tidak akan pernah ditinggalkan, tidak pernah dipisahkan lagi oleh kasih Tuhan. Ya. Dan sampai kepada anak cucunya tidak meminta-minta roti. Ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, mulai dari kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita pasti senantiasa tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan ditandai dengan membenci kejahatan, sampai ujungnya yaitu membenci dusta, saudara. Maka kehidupan seperti ini ada di dalam pembelaan Tuhan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Seperti sekali lagi bingkai emas itu, saudara, menahan. Yang menahan tutupan itu tidak sampai terpisah atau tergelincir. Karena ada apa? Ada orang yang takut akan Tuhan. Itu jadi arti pertama daripada bingkai emas itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Sekarang yang kedua, saudara, ya. Yang kedua arti daripada bingkai emas. Amsal 3 ayat yang ke-32. Amsal 3 ayat yang ke-32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kalau tadi dikatakan yang pertama, arti daripada bingkai emas itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Arti yang kedua daripada bingkai emas, sehingga Tuhan bergaul erat, tidak terpisahkan dengan kita, yaitu jujur. Ya, jujur ini sama dengan hatinya murni, saudara, nggak macam-macam. Ya, seringkali kita berkata tidak jujur karena bertentangan dengan hati. Apa yang dipikirkan, apa yang dalam hati itu bertentangan dengan apa yang dikatakan. Nah, itu arti daripada tidak jujur, saudara. Ya, tetapi jujur ini menunjuk kepada kemurnian hati, hati yang murni. Jadi dengan kemurnian hati maka kita tidak akan terpisahkan lagi dengan Tuhan. Ayat tambahan di dalam Titus 2 ayat 7, saudara. Titus 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ini kehidupan yang hatinya murni. Hendaklah engkau jujur. Ya, hatimu harus murni dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaranmu. Nah, permulaan jujur, ya saudara, permulaan daripada hati yang murni itu bukan dibuat-buat. Ya, permulaan daripada hati yang murni itu harus mulai bersungguh-sungguh di dalam pengajaran firman. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam pengajaran firman, maka susah kita untuk jujur. Ya, karena kehidupan yang jujur itu harus mulai dari dalam. Sekali lagi, hatinya yang harus dimurnikan. Sehingga apa yang keluar itu memang dari dalam hati, saudara. Kalau hati busuk, maka yang keluar busuk. Tidak bisa jujur. Firman Allah tadi dikatakan bahwa peti itu, ya saudara, di dalam Keluaran pasal 25, peti itu harus mulai disalut emas itu dari dalam, baru keluar. Perintah Tuhan kepada Musa untuk dilakukan dan mengerjakan peti tabut perjanjian, itu firman Allah itu bukan sembarang ditulis, saudara. Oh, kebetulan aja itu perkataannya disalut dulu bagian dalam baru luar.
Sama seperti ketika Yakub, saudara ya, ketika dia bermimpi di satu daerah yang bernama Betel. Dia tidur, kemudian dia beralaskan batu. Ketika dia tidur, kemudian dia bermimpi. Dia melihat pintu surga terbuka. Dan kemudian malaikat turun naik. Nah, itu nggak boleh dirubah. Jangan dirubah, malaikat naik turun. Ya, saudara ya. Jadi perkataan firman itu urutannya pun sempurna, saudara. Ya, malaikat itu turun naik. Turun dari sorga, membawa berita kebenaran, dia kembali lagi ke sorga. Jangan ditukar. Itu banyak sekarang hamba Tuhan menukar. Jadi banyak hamba Tuhan yang naik, turun. Nah gitu saudara. Banyak hamba Tuhan yang, oh saya sudah naik ke sorga. Kok mau turun lagi? Kalau sudah naik ke sorga, jangan turun lagi saudara. Banyak hamba Tuhan naik, nah turun. Ya, firman Allah selalu mulai dari turun naik. Yesus dari sorga turun, dia naik kembali ke sorga. Kita pun manusia sorga. Kita bukan berasal dari dunia ini, kata firman Allah. Kita berasal dari sorga. Kita turun, satu saat kita akan kembali ke sorga. Ya, jadi firman Allah itu begitu sempurna. Disalut mulai dari Mazmur itu dari dalam. Disalut dengan Mazmur dari dalam. Hatinya dulu yang harus digarap ini, saudara. Hatinya yang harus dikerjakan oleh firman pengajaran yang benar. Nah, ketika kita berpegang sungguh-sungguh, kata firman Allah, sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya, suratan Titus tadi berkata, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya, artinya tidak memberi kesempatan kepada pengajaran sesat. Jangan memberi kesempatan kepada pengajaran sesat. Saudara, saya bukan melarang saudara untuk melihat pengajaran-pengajaran firman yang lain. Tetapi sekarang ini sedang banyak, apalagi dengan masa-masa seperti sekarang. Ya, semua tinggal saudara buka di YouTube itu banyak. Saudara tinggal cari di mana saja, streaming ibadah banyak. Tetapi jangan memberi kesempatan engkau mulai mendengar pengajaran lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya. Kalau sudah kita mulai memberi kesempatan, nah itu, saudara, nanti goyah seperti Hawa. Rasul Paulus berkata, aku khawatir kamu ini terlalu sabar, ya, untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran asing, sehingga aku khawatir bahwa kamu akan disesatkan, kesetiaan kamu akan disesatkan. Seperti Hawa. Hawa mendengar suara ular. Bukan mendengar firman Allah, tetapi mendengar firman ular. Suara ular. Suara ular itu mirip dengan suara Allah, cuma diputar balik. Ya, diputar balik. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mendengar firman pengajaran yang benar, saudara, maka mudah disesatkan. Sangat tipis. Kemarin minggu lalu ya, kita sudah sama-sama mendengar, sudah belajar. Allah katakan, ayo, semua pohon di taman ini buahnya boleh kamu makan dengan bebas. Nanti firman ular berkata, bukankah Allah? Ya, bukankah Allah? Nah, dipertanyakan. Firman dipertanyakan, ya saudara. Lalu dikatakan, Allah berfirman, jangan kamu makan buahnya. Diputar balik, saudara. Allah katakan, silakan kamu makan dengan bebas. Ular mulai berputar, memutar firman, jangan dimakan. Nah ini saudara, kalau mendengar firman yang diputar balik sepertinya benar, maka kehidupan kita pasti tidak jujur nantinya. Hatinya sudah tidak murni. Oleh sebab itu biarlah pada pagi hari ini kita hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong kita supaya Tuhan memurnikan kita dengan firman-Nya. Yakobus katakan firman Allah itu hikmat dari atas, itu turun dari atas, murni. Nah yang membuat tidak murni apa saudara? Orangnya yang tidak murni. Firman yang turun, hikmat yang turun itu lalu ditambah, dikurang untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan-kepentingan pembawa firman. Kalau saya penuh dengan kepentingan pribadi saudara, maka firman Allah yang murni itu turun, ditambah, dikurang, kemudian disampaikan kepada saudara, maka sudah tidak murni lagi. Ya, jadi
Saya sebagai gembala sidang harus berdoa senantiasa untuk mengabarkan perkara yang murni dari Tuhan. Ya, hati saya sendiri yang harus digarap ini, saudara. Banyak kepentingan, tetapi itu harus disingkirkan. Menyatakan firman, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan kita menaruh hormat kepada firman. Kalau bisa jujur, mulai daripada firman, hikmat yang murni, maka akan bisa jujur dalam segala hal. Ya saudara, jujur terhadap pengajaran. Jangan ditambah, jangan dikurang. Maka Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan engkau. Coba kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ya, Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah seperti tutupan, ya, tutup daripada peti pendamaian itu melekat kuat kepada peti, karena ada bingkai, yaitu bingkai kejujuran. Tadi bingkai yang pertama adalah takut akan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, bingkai emas itu berbicara soal jujur. Dan jujur yang pertama adalah mula-mula dari pengajaran firman. Ya, setia kepada firman Tuhan. Maka Tuhan katakan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu, saudara. Ya, seringkali kita tidak merasa cukup, karena kita tidak bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, saudara. Kita seringnya lihat ke atas, ya. Sering lihat ke atas itu bukan perkara-perkara di atas, sayangnya, saudara. Yesus sendiri berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas, maksudnya di sorga. Tetapi kita sering lihat di atas itu orang yang di atas kita. Waduh, enak ya kalau tadi kesaksian. Ibu Erni sudah jadi direktur Pertamina, salah satu perusahaan Pertamina, anak perusahaan Pertamina. Waduh, enak ya kalau sudah jadi direktur. Kalau kita lihatnya begitu, saudara, maka kita tidak bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Orang tidak akan pernah cukup kalau selalu keinginannya melebihi apa yang ada di dalam hidup, ya saudara. Jadi firman Allah berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada pada kita. Ya. Sekarang kita mencukupkan diri. Ya, beberapa minggu saya katakan, minggu lalu saya pernah bicara dengan Omul, ya. Sekarang kalau kita terlalu ingin barang-barang yang branded, saudara, sekarang ini nggak kepake, saudara. Tas branded parkir di lemari, baju-baju branded parkir di lemari. Saudara pun nggak tahu kalau jas yang saya pakai ini selama 1 bulan nggak ganti, kan, saudara? Karena saudara nggak ketemu saya. Hitam terus, kan, saudara? Ya, nggak ketahuan. Ya, sekarang parkir semua barang-barang branded. Jadi cukupkan apa yang kita perlukan dengan apa yang ada pada kita, saudara. Ya, cukup makan, cukup pakai, tempat tinggal ada, maka kita tidak akan jatuh di dalam perhambaan akan uang. Nah, perhambaan akan uang itu karena kita selalu merasa tidak cukup. Janji Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu jujur, atau arti bingkai yang kedua, ya saudara, ya. Kemudian kita lihat yang ketiga sekarang, Roma 8 ayat yang ke-35. Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara, kalau kita taruh hidup kita di atas korban Yesus, di atas tahbisan kita ini bagaikan domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Arti daripada domba sembelihan itu di atas mezbah Tuhan, yaitu kita setiap hari harus menyangkal diri, saudara.
Pikulah salibmu dan ikutlah Tuhan. Pikulah salib ini saudara memakai, kalau di dalam bahasa itu gerikanya saudara, ya. Pikulah salib itu memakai tenses yang terus menerus, continuous. Bukan past tense, bukan future tense, tetapi itu present. Jadi di mana kita hidup, saat itu kita bernapas, pikulah salib. Jadi itu continuous terus, berkelanjutan. Ya, memikul salib itu bukan past tense. Waktu itu saya sudah pikul salib, atau nanti saja pikul salib kalau sudah mau meninggal. Ya. Tetapi firman Allah katakan, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Itu adalah keadaan yang terus-menerus harus kita lakukan. Jadi ketika kita menaruh tahbisan kita di atas mezbah, ya, sebagai tanda pertobatan, mezbah itu sebagai tanda pertobatan, kita itu siap membawa hidup kita sebagai domba-domba yang siap untuk disembelih, yaitu kedagingan kita harus terus dimatikan. Ya, ada pujiannya, ya, sebagai domba yang siap. Tiap-tiap hari kita siap untuk menyembelih kedagingan kita, merobek kedagingan kita. Ayat 37 menjadi pembelaan Tuhan. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini yang ketiga saudara. Jadi yang tidak dapat memisahkan kita itu adalah bingkai emas dengan kasih Kristus. Ya, jadi arti bingkai emas yang ketiga adalah kemurahan Tuhan. Ya, ayat 37. Kita lebih daripada orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu kemurahan Tuhan. Ya saudara, kita berusaha takut akan Tuhan, itu bingkai emas yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berusaha jujur di hadapan Tuhan, mulai dari hati, digarap oleh firman. Tetapi di atas semuanya, nomor 3 ini saudara, bingkai emas yang membuat kehidupan kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Tuhan, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur, ya, hari-hari terakhir ini yang kita perlukan adalah kemurahan Tuhan. Dan firman Allah di dalam Yohanes 10 ayat 11 berkata, akulah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nyawa saja Dia berikan. Itu arti daripada kemurahan. Jangan sampai kita kehilangan tutupan itu, saudara. Jangan sampai kita kehilangan tutupan itu. Tutupan daripada peti perjanjian sempat hampir tergelincir ketika Daud memindahkan, ya saudara, peti perjanjian dengan cara yang memang tidak diizinkan Tuhan. Ya, Daud memindahkan peti perjanjian dengan cara dinaikkan ke kereta. Kemudian kereta itu ditarik oleh lembu. Firman Allah berkata, mulai daripada ketika Dia perintahkan tabut perjanjian dan peti ini dibuat, Allah berkata di dalam Keluaran bahwa peti itu harus disandang di bahu, saudara, dipikul di bahu oleh para imam. Ya, peti itu harus dipikul dalam bahu kita. Daud lupa, dia taruh di atas kereta, ditarik oleh lembu. Dan kita lihat ketika ada jalan bergelombang, saudara, ya, lembu ini tergelincir sehingga keretanya mulai oleng dan peti itu tutupannya mulai tergelincir. Ada Uza di sana yang menjaga. Uza secara refleks dia lihat, tutupannya mau jatuh. Dia rabah, dia tahan. Tuhan marah. Tuhan marah. Uza saat itu pun disambar Tuhan, mati. Karena cara-cara yang tidak benar, saudara. Walaupun niatnya baik itu Uza mau menahan tutupan itu supaya tidak tergelincir dan jatuh. Tetapi cara-cara yang salah membuat Tuhan marah. Ya saudara, biarlah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menjadi peti yang tidak terpisahkan dengan tutupannya, yaitu kasih Allah, yaitu kemurahan Allah. Tidak terpisahkan sampai kepada puncak kebahagiaan. Kita berbahagia masuk di dalam pesta kawin anak domba, tidak lagi dapat dipisahkan. Biarlah itu bingkai emas tetap kita lekatkan
dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang jujur, dan di atasnya kemurahan Tuhan diberikan kepada kita. Biarlah pada pagi hari ini kita mau hidup benar, hidup jujur, setia dan suci, maka kemurahan Tuhan dilimpahkan kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan nyanyikan pujian kepada Tuhan, bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang untuk mendengar permohonan doa kita. Itulah kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Allah damai sejahtera mengutus putra tunggalnya untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, naikkan pujian ini. Allah damai sejahtera mengutus putra tunggalnya untuk memperdamaikan, kita
tidak akan terpisahkan dalam kehidupan kami. Kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang jujur, mulai daripada kemurnian hati karena di dalam doa syafaat. Tangannya tak kurang panjang untuk menyelamatkanku. Telinganya mendengar setiap doaku. Oleh korban Yesus, oleh darah salib, oleh korban Yesus, oleh darah salib Kristus, ku yang jauh menjadi dekat, dekat dengan Bapa. Tangannya tak kurang panjang untuk menyelamatkanku. Telinganya mendengar setiap doaku. Telinganya mendengar setiap doa. Telinganya mendengar setiap doaku. Telinganya mendengar. Telinganya mendengar setiap doaku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih syukur kami. Haleluya. Terima kasih. Bapa kami yang pertama dan bersyukur, pujian syukur kami, Kau berdasarkan kehidupan kami, memenuhi panggilan-Mu, Tuhan, kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama mendengar firman-Mu, firman Tuhan, terus menerangi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Haleluya. Haleluya. Terima kasih semuanya kekuatan Tuhan mendapatkan kemenangan dan memberikan firman. Haleluya. Kami boleh koreksi kesalahan Yesus. Terima kasih. Kami selalu bahagia koreksi. Sehingga firman itu akan membuat buah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Begitu juga Tuhan. Sebelumnya juga Tuhan. Lebih hati Tuhan. Ampuni setiap kami dari yang paling dalam. Mengetahui kondisi kami. Tidak ada alam lain. Tidak ada benar sekecil apapun dalam kami selain Tuhan kami. Roh Kudus Tuhan yang memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami sungguh akan bersyukur. Terima kasih. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mempunyai nama yang tidak sama. Amin. Haleluya. Kami tidak sama Tuhan. Kita juga
Haleluya. Dan kami selalu membuka hati untuk menerima firman kebenaran Tuhan semoga kehidupan kami. Begitu juga Tuhan kami berbaca Ibu Gembala. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Apapun yang dikatakan Tuhan, Engkau yang menjadi pemberi. Terima kasih kami berdoa juga Tuhan, bangsa dan kami yang kami cintai, yang masih menghadapi Tuhan, maka corona 19 Tuhan, kami tidak melihat Tuhan, kami melihat khusus pertolongan kasih. Amin. Haleluya. Negara kami semakin taat patuh akan Tuhan. Haleluya. Karena yang ada panduan itu maupun perawat Tuhan yang menghadapi corona ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Amin. Haleluya. yang terpapar sakit Ya Tuhan. ini juga Tuhan, Tuhan jamah Tuhan, Engkau memberikan kasih-Mu, memberikan firman-Firman Tuhan supaya mereka Terima kasih ya Tuhan. boleh Tuhan selamatkan mereka Tuhan supaya mereka supaya Luar biasa. firman kami Tuhan supaya kami Tuhan Hai. di Jumat dapat panen Tuhan Haleluya. diperdan hati dalam kehidupan jemaat yang Haleluya. Haleluya. sekalipun Tuhan di tengah-tengah segala Tuhan Ya Yesus. Terima kasih. Andalan hidup kami, pengharapan Haleluya. terima kasih kami ucapkan syukur kami Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat firman Allah, anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya boleh menjadi milik bagian kita
mulai pagi ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa